Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riaz Faza, NPM 1934011101 dari Ekonomi Pembangunan kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil analisis dari laporan hasil penelitian yang berjudul Aksesibilitas Keluarga Miskin Terhadap Sumber Daya Ekonomi, Studi Kasus di Desa Serikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, yang ditulis oleh Dr. Hajar G. Pramudiasmono dari Universitas Bengkulu tahun 2013. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia, karena penduduknya masih banyak yang belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimal. BPS mencatat bahwa pada akhir 2012, jumlah penduduk miskin di negara ini masih 11,66% atau 28,59 juta orang. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan perlu mendapat perhatian dan penanganan dari berbagai pihak, baik pemerintah, politisi, korporasi atau pelaku usaha, akademisi maupun aktivis, lembaga swadaya masyarakat. Peran pemerintah dan politisi dalam mengurangi angka kemiskinan antara lain berupa pembuatan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin. Para pelaku usaha dapat berperan serta dalam penyediaan bantuan permodalan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan para akademisi dan aktivis LSM dapat memberikan andilnya melalui kegiatan penelitian dan pendampingan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Selanjutnya ada rumusan masalah. Salah satu sumber daya ekonomi yang tersedia di Desa Serikaton adalah program-program bantuan pemberdayaan masyarakat yang dikucurkan oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun korporasi lembaga bisnis. Oleh karena itu, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penelitian ini difokuskan mengkaji aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, program-program pemberdayaan masyarakat dan instansi-instansi yang pernah menggiurkan bantuan di Desa Serikaton. Yang kedua, keterlibatan warga masyarakat Desa Serikaton dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Yang ketiga, tanggapan warga masyarakat Desa Serikaton terhadap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan di desa mereka. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan menginventarisasi program-program bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Serikaton, serta mendata instansi-instansi yang telah terlibat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas. Terakhir, penelitian ini bermaksud menggali tanggapan-tanggapan warga masyarakat Desa Serikaton, terutama orang-orang yang terpinggirkan terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep kemiskinan. Pengertian kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak menurut standar masyarakatnya. Berdasarkan pengertian ini, maka tingkat kemiskinan seseorang atau suatu keluarga dapat diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok secara layak. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi serba kekurangan, baik berupa kekurangan makanan, minimnya pakaian, tidak layaknya kondisi perumahan, rendahnya pendidikan, buruknya kesehatan, maupun ketidakmampuan dalam mengakses transportasi secara layak. Yang kedua, penyebab kemiskinan. Pertama, faktor internal, yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam diri orang miskin yang bersangkutan. Antara lain meliputi rendahnya tingkat pendidikan, adanya budaya malas, mudah pasrah pada nasib atau fatalistik, dan kurangnya semangat kerja. Kemiskinan modal ini sering diistilahkan dengan
kemiskinan budaya. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar kemampuan diri orang miskin. Contohnya, birokrasi dan aturan-aturan yang dapat menghalangi seseorang dalam mengakses sumber daya. Kemiskinan tipe kedua ini disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang bukan disebabkan oleh kemalasan atau ketidakmauan bekerja dari orang miskin, tetapi karena sistem dan struktur sosialnya lah yang tidak mampu menyediakan peluang kerja bagi orang miskin tersebut. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alami dan menghasilkan data berupa kata-kata, bukan menekankan pada angka-angka. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data yang diambil berasal dari sumber primer, yaitu dikumpulkan secara langsung dari para informan. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengamatan non-partisipasi tak berstruktur dan wawancara mendalam. Selanjutnya, teknis analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi pemilahan, kategorisasi, evaluasi, perbandingan, dan sintesis dari semua jawaban responden dan keterangan dari informan. Data yang telah dianalisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi secara deskriptif. Bab keempat, hasil penelitian. Pada bab keempat, penulis menyajikan hasil penelitian yang mencakup 3 pokok pembicaraan. Pertama, program-program bantuan pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dilaksanakan di Desa Sarikaton beserta instansi-instansi yang meluncurkan program-program bantuan tersebut. Kedua, keterlibatan masyarakat desa setempat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut. Ketiga, tanggapan warga masyarakat, baik penerima program bantuan maupun warga masyarakat yang terpinggirkan terhadap keberadaan program-program bantuan yang telah dan sedang dilaksanakan tersebut. Bab kelima, simpulan dan saran. Simpulan. Hampir semua warga masyarakat Desa Sarikaton telah mengetahui adanya program-program bantuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa mereka. Bahkan pada tahap awal program akan dikucurkan, setiap kepala rumah tangga diundang atau dilibatkan dan dikumpulkan di balai desa setempat. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak warga masyarakat yang ketika ada pertemuan atau rapat sudah tidak lagi dilibatkan atau tidak diundang lagi. Hanya orang-orang tertentulah saja yang diundang dengan alasan bahwa bantuan yang akan diberikan tidak akan mencukupi bila dibagikan ke semua warga. Hal tersebut berlaku untuk semua bantuan atau program yang dikucurkan ke Desa Sarikaton. Akibatnya, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan bantuan tanpa memperhatikan atau menentukan kriteria calon penerima bantuan. Selanjutnya, saran. Ada beberapa saran yang dikemukakan penulis guna perbaikan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Sarikaton. Pertama, diperlukan transparansi dalam penentuan kriteria calon penerima bantuan sehingga tidak terkesan diskriminatif yang dapat memicu munculnya kecurigaan dan rasa ketidakadilan. Kedua, penerima bantuan hendaknya digilir sehingga program-program pemberdayaan masyarakat tidak hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja. Terakhir, kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan perlu lebih diintensifkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di desa yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.